Apa gawe kayo apa gawe dak do gawe duduk baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba halo teman-teman semuanya. Halo dun sana egalo dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke. So, jadi hari ini kita akan bahas tentang apa? Jadi hari ini aku mau kasih advice, saran buat mahasiswa baru biar kalian gak nyesel kayak aku. Jadi buat kalian mahasiswa baru yang nantinya punya rencana mau melanjutkan S2 misalnya, mendapatkan beasiswa, aku mau kasih saran buat kalian apa aja sih yang harus kalian persiapkan dari sekarang gitu kan. Sebenarnya ini juga berguna kalau misalnya kalian mau cari kerja atau bagaimananya, ini juga akan berguna gitu kan. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah tentunya nilai akademik kalian. Kalian harus pertahankan posisi nilai akademik kalian di posisi aman, itu rata-rata lah 3 ke atas gitu kan. Memang dalam beberapa pertemuan aku selalu bilang bahwa nilai akademik itu bukan penentu kesuksesan seseorang, tapi yang jelas nilai akademik itu punya pengaruh yang sangat penting. Karena walau bagaimanapun, yang pertama yang akan dilihat itu adalah nilai akademik kalian gitu. Ketika seleksi beasiswa gitu kan, tentunya yang pertama akan dilihat penyeleksi itu ya berapa grade kita gitu kan. Oke, poin keduanya adalah kalian harus aktif di organisasi sosial di kampus kalian. Karena di organisasi sosial itu punya beberapa manfaat. Misalnya melatih jiwa kepemimpinan kalian, melatih jiwa sosial kalian dengan orang lain. Terus juga nanti di kegiatan di organisasi sosial itu biasanya kemampuan kalian juga akan diasah oleh bidang-bidang dalam organisasi sosial itu gitu. Dan public speaking kalian juga bakal diasah banget, dan itu akan penting banget ketika nanti kalian wawancara beasiswa gitu. Dan biasanya orang-orang yang aktif di organisasi sosial itu nanti di kelas itu dia juga akan mudah banget untuk aktif ketika belajar di kelas gitu. Pentingnya organisasi sosial gitu, organisasi sosial, aduh susah banget nyebutin. Kemudian selanjutnya kalian harus sering ikut yang namanya lomba-lomba gitu. Kalau misalnya kalian punya bakat buat nyanyi gitu, terus sering ikut lomba nyanyi gitu kan, 1-2 kali kalah, terus 3-4 kali kalian menang tingkat kabupaten, 4-5 kali kalian menang tingkat kota gitu kan, terus masuk ke provinsi, nasional, terus internasional gitu kan. Nah, nanti sertifikatnya itu bisa kalian pakai untuk mendaftar beasiswa. Kemudian misalnya exchange student gitu, exchange student ke luar negeri, itu udah banyak banget loh program-programnya gitu. Kayak saya dulu pernah ikut yang namanya Citeacher gitu kan. Promosi. Nanti kita ada bahasan tersendiri tentang Citeacher. Terus ada ISEC gitu kan. Terus banyak banget ya, ada Erasmus ada nggak sih di Indonesia, nggak tahu juga. Yang jelas pertukaran pelajar ke luar negeri ini sebenarnya nanti itu punya menggambarkan bahwa kita itu udah punya kemampuan untuk beradaptasi dengan orang dari luar negeri yang punya kebudayaan berbeda dari kita. Itu akan menjadi poin tersendiri kalau misalnya teman-teman mau ambil beasiswa di luar negeri, maka yang pemberi beasiswa akan berpikir bahwa oh, dia udah pernah ke luar negeri, jadi dia akan bisa cepat beradaptasi kalau seandainya dia bertemu dengan orang baru dari beda negara gitu. Kemudian selanjutnya mau ya kita lihat dulu catatannya biar gak ngambang. Tentunya yang paling penting itu adalah bahasa. Oke teman-teman, bahasa internasional gitu kan, bahasa jreng Inggris gitu, bahasa Inggris, bahasa orang barat gitu kan. Nah itu penting banget gitu. Kenapa? Karena walau bagaimanapun gitu, ada beberapa beasiswa yang tidak mengharuskan kalian untuk memberikan persyaratan TOEFL untuk berbahasa Inggris, tapi ini sangat penting banget gitu kan, karena kebanyakan informasi beasiswa itu juga dalam bahasa Inggris gitu. Dan ini juga adalah bahasanya bahasa global gitu. Misalnya beasiswa Turki.
dia nggak mensyaratkan kalian untuk bisa berbahasa Inggris atau tidak mengharuskan kalian memakai TOEFL untuk beberapa jurusan gitu kan. Tetapi itu kayak apa ya? Tetapi walaupun kayak gitu, ketika kalian wawancara, kalian tetap harus menggunakan bahasa Inggris dong gitu, karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Terus ketika kalian mengajukan, misalnya untuk S2 mengajukan research proposal, kalian juga harus menulis dalam bahasa Inggris gitu, karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu memberikan nilai plus tersendiri bagi kalian gitu. Saya sendiri sebenarnya saya nggak ini banget di bahasa Inggris, bukan ahli banget, ya masih level-level beginner lah gitu kan, awal gitu. Tapi ya setidaknya saya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik, walaupun grammarnya kacau balau, tapi orang masih bisa mengerti. Ya setidaknya kalian bisa cakap dengan bahasa Inggris dalam speaking ya, setidaknya speaking kalian itu udah lumayan dalam bahasa Inggris, sehingga nanti misalnya dalam wawancara suatu beasiswa yang misalnya tidak mengharuskan kita bisa bahasa Inggris, setidaknya ketika wawancara kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Cara belajar bahasa Inggris sebenarnya itu udah banyak banget kalau misalnya kalian lihat di YouTube segala macamnya. Jadi bahasa Inggris tuh wajib banget gitu. Nanti aku juga bakal share sama kalian gimana caranya aku dulu belajar bahasa Inggris di video lainnya, oke? Kemudian juga kalian harus bangun relasi yang baik dengan dosen gitu. Kalau misalnya nilai kalian udah bagus, kalian aktif di kegiatan sosial, kalian sering ikut lomba, pernah ikut exchange student, itu kayak secara otomatis dosen itu kenal dengan kalian. Dan kalian juga harus jadi ramah sama dosen, sering-sering bertanya, apalagi yang namanya dosen PA. Dosen PA itu sebenarnya bukan kayak dosen pembimbing akademik aja, tapi kayak misalnya kalau kalian punya masalah, apalagi misalnya yang di kos punya masalah, kalian bisa cerita sama dosen PA kalian. Ini juga bikin terjalinnya kedekatan gitu, walaupun aku nggak pernah cerita. Nah, kalau misalnya kalian udah dekat sama dosen, nanti ketika melamar beasiswa itu kan ada yang namanya surat rekomendasi. Nah, itu gampang banget nanti kalian kalau misalnya mau minta surat rekomendasi sama dosen, kalau kalian dekat sama dosen. Jadi, ada beberapa hal tadi yang saya sebutkan. Yang pertama ada nilai akademik, yang kemudian sosial. Sosial itu seperti ikut lomba, kegiatan organisasi sosial, atau pengabdian masyarakat, atau misalnya ikut exchange student, kemudian bahasa, kemudian ada yang terakhir tadi relasi dengan dosen. Dan kemudian yang terakhir itu adalah kalian harus cari informasi tentang beasiswa yang mau kalian ambil. Misalnya kalau dulu saya mau ambil beasiswa Turki, 2 tahun sebelumnya saya pelajari itu. Saya pelajari dari websitenya langsung apa yang mereka butuhkan, apa yang harus saya persiapkan, terus tips dan triksnya itu saya lihat di YouTube channelnya para alumni, itu udah banyak banget, di Google udah banyak banget. Nah, setelah saya penuh dengan informasi itu, jadi nanti ketika saya misalnya mau mulai daftar, ketika teman-teman nanya ini gimana ya kak, ini gimana ya gitu kan, saya itu udah kayak air mengalir aja. Yang paling yang saya tanya nanti yang hal-hal yang memang saya nggak tahu lagi gitu. Nah, itu ya sebenarnya yang menjadi nilai plus banget ketika kalian udah full banget untuk informasi tentang beasiswa yang kalian mau ambil. Nanti ketika kalian minta bantu sama alumni itu jadi gampang, karena sebenarnya alumni itu juga ini banget, kalau misal seneng banget bantu kalau misalnya kita itu kayak udah tahu banyak informasi, dan itu membuktikan bahwa kita emang bener-bener mau ambil beasiswa ini gitu, daripada teman-teman yang kayak saya sering banget gitu dapat pertanyaan gitu kan, kak cara daftarnya gimana, apa aja yang dibutuhkan, itu kan pertanyaan yang basic banget gitu kan. Nah, ini yang harus dihindari ketika kalian nanti bukan di sesi ini deh ya, pokoknya gitu ya, kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya, jadi kalian tahu apa yang harus kalian siapkan. Nah, selama kalian belum lulus, jadi kalian bisa siapkan dengan baik. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga informasi ini bisa membantu kalian. Dan yang jelas,
seperti yang selalu saya bilang, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam doa kalian, teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.